Ya, saya rekam. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang sudah berhadapan dengan salah satu narasumber dari Departemen Fisika IPB, dan ini saya akan mewawancarainya. Ini saya untuk melaksanakan tugas dari kuliah PPG, Pendidikan Profesi Guru, di mana harus mewawancarai salah seorang narasumber dalam pakar fisika. Ya mungkin sebelum ke pertanyaan atau sebelum melakukan wawancara, boleh mungkin kepada ini merupakan salah satu pembimbing saya ya dari waktu S1 ketika di IPB. Ini pembimbing skripsi saya. Dia sekarang sudah menempuh doktor ya. Jadi beliau namanya Pak Doktor Agus Kartono MSI. Nah, mungkin untuk lebih jauhnya kepada Pak Agus bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Saiful Qodar atas kesempatannya. Saya ditunjuk sebagai narasumber kepakaran dalam bidang fisika. Ya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Agus Kartono SSI MSI. Saya salah satu staf pengajar atau dosen di IPB University gitu. Saya sudah mulai mengajar dari tahun 1998 sampai sekarang tahun 2022. Ya mungkin dari pengalaman saya sudah di atas 22 tahun sebagai pengajar. Demikian pengenalan dari saya. Mungkin Bapak juga sebagai salah seorang penulis buku, Pak ya? Oh ya, saya sebagai penulis buku apa 1.000 pena fisika untuk SMP gitu ya diterbitkan oleh apa namanya penerbit Erlangga. Terus kemudian saya menulis buku juga fokus fisika gitu dan siap merdeka fisika diterbitkan oleh penerbit Duta. Ya, insya Allah. Dan yang akan saya tanyakan juga seputar kesulitan siswa SMA dalam belajar fisika. Dan ini Ya, mungkin Pak Agus sudah buat bukunya. ya. Mudah-mudahan ini kita bisa menimba ilmu dari beliau yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita mulai saja, Pak ya. Ya, silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan siswa sulit dalam mencari dimensi suatu besaran, terutama pada besaran turunan yang lebih kompleks? Silakan Pak, Oke, dijelaskan. oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi eh, kalau besaran pokok dimensinya itu mudah gitu, karena misalkan meter dalam bentuk M besar ataupun apa namanya eh, panjang apa meter, kemudian apa namanya massa gitu, kemudian apa kilogram gitu, terus kemudian waktu gitu, itu dalam sekon itu mudah dilakukan. Nah, sekarang untuk membuat siswa itu mudah untuk apa namanya dia menggambarkan dimensi dalam besaran turunan fisika yang lebih kompleks gitu. Mungkin kita perlu contoh apa namanya besaran turunan yang sederhana dulu gitu. Nah, di sini saya mungkin mau membuat atau men-share eh, kosong dulu ya untuk apa namanya untuk menggambarkan gitu ya. Jadi apa namanya sebentar. Jadi apa namanya? Sebentar, saya mau share sesuatu gitu ya.
Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Oh, sebentar. Saya mau coret-coret dulu gitu, biar nggak bisa ya. Oke lah. Udah ada, Pak. Udah kelihatan. Sudah kelihatan? Ya, Oke. nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Sebentar. Nah, ada, Pak. Sudah ada ya? Oke. Ya, Nah, mungkin saya beri contoh apa namanya eh, atau siswa itu harus diberi contoh sesuatu yang sederhana dulu gitu. Sesuatu yang sederhana itu artinya apa besaran turunan. Misalkan V. Nah, V ini kecepatan gitu ya. Nah, ini kecepatan gitu ya. Nah, terus kemudian ini berarti apa? Ini meter, kemudian meter, ya, meter per sekon, gitu ya, gitu, per sekon. Gitu. Nah, dari sini kita nanti tulis gitu ininya, apa namanya, dimensinya, gitu. Nah, ini dimensinya L, gitu ya. Terus ya, kemudian terhadap T, gitu. Nah, ini terhadap T, gitu. Nah, nanti setelah itu dikembangkan lagi gitu. Dikembangkan lagi misalkan apa yang lebih kompleks yang berhubungan dengan V apa momentum gitu. Nah, berarti momentum itu P. P itu sama dengan massa gitu kalikan dengan kecepatan. Nah, dari sini kemudian kita bisa nulis lagi apa namanya dimensinya. Dimensinya massa itu berarti kilogram itu dalam M. Terus kemudian nanti ada L gitu. Terus kemudian T pangkat minus satu karena apa namanya dari kecepatan ini kemudian dikembangkan lagi ke B. Demikian juga nanti dilanjutkan lagi misalkan ke A percepatan gitu ya. A itu percepatan. Nah, ini dimensinya pasti dalam meter per sekon kuadrat gitu. Nah, nanti di sini kita bisa kembangkan L gitu. Terus kemudian nanti dibagi dengan T gitu ya. Gitu. Nah, ya. ini kuadrat gitu. Nah, dari situ kemudian kita kembangkan lagi apa namanya eh, F gaya. Nah, gaya ini kan berarti apa? Ini melibatkan massa kalikan dengan A gitu. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini massa dari M dimensi maksud saya, terus kemudian dimensi dari eh, kecepatannya, percepatannya gitu, L. Jadi apa namanya perlu pembelajaran secara bertahap dari dimensi yang sederhana ke dimensi yang lebih tinggi. Nah itu secara terperinci. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi harus sistematis Pak ya, dari sederhana dulu, kemudian dikembangkan ke yang lebih kompleks Pak ya. Betul, seperti Ya, itu. ya, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya, apa yang menyebabkan siswa sulit dalam menguraikan besaran-besaran vektor yang kompleks? Mungkin ini maksudnya vektornya lebih dari 2, 3 gitu ya, ya, betul. untuk Mhm. mencari resultan dan arahnya. Ya, gitu. Nah, terima kasih atas pertanyaan yang kedua, Bapak Saiful, gitu. Jadi mungkin untuk atau memecahkan solusi proses pembelajaran yang apa namanya, yang agak rumit untuk menguraikan apa namanya bentuk dari
resultan gayanya itu gitu ya. Nah, mungkin untuk eh, penyelesaian solusinya gitu, siswa mungkin diarahkan dulu ke ini, ke apa namanya, penggambaran dari eh, bentuk yang sederhana dulu. Maksudnya bentuk yang sederhana dulu gitu. Jadi apa namanya, kita mungkin gambarkan eh, salah satu contoh vektor gitu, salah satu contoh vektor gitu ya. Misalkan ini sembarang vektor. Nah, ini sembarang vektor. Misalkan saya sebut sebagai P gitu. Nah, ini kan kita susah menguraikan bentuk dari uraian dari P ini ke arah mana gitu. Apakah ke apa namanya, arah X-nya atau arah X-nya, Y-nya gitu. Nah, nanti kita perlu apa, menggambarkan P-nya ini sebuah vektor. Nah, nanti kita buat apa namanya, bentuk diagram kartesiannya gitu. Nah, ini terhadap X dan kemudian ini terhadap Y. Nah, dari sini kemudian apa? Kita coba apa, beri sudut lah gitu terhadap eh, sumbu X-nya. Gitu. Nah, dari sini misalkan kita sebut theta. Nah, dari theta ini kita bisa nanti apa namanya, proyeksikan terhadap X gitu, dan kita proyeksikan terhadap apa namanya, Y gitu. Nah, tentunya di sini nanti akan terbentuk apa? Terbentuk segitiga siku-siku gitu ya. Ini kan ada tiga siku-siku. Nah, nanti kita bisa buat apa namanya, semacam gambaran gitu ya, bahwa kalau eh, sisi yang mengapit sudut gitu, itu selalu di sini ada R sebagai resultan dan ini sebagai X, nah, pasti di depan sudutnya itu sebagai Y. Nah, dari sini kita nanti bisa uraikan bahwa apa, resultannya ini terhadap apa, R komponen dari Rx-nya itu sama dengan R di sini sebagai cosinus dari theta gitu. Nah, karena apa? Ini sejajar dengan sumbu X. Nah, sumbu X itu biasanya direpresentasikan dengan cosinus gitu. Terus kemudian yang ke arah atas vertikalnya berarti ini sebagai R Y sama dengan R sinus, maaf, sinus theta. Nah, dari uraian uraian yang sederhana ini gitu diharapkan menjadi gambaran awal siswa itu bisa apa ya, menguraikan komponennya gitu. Nah, nanti setelah kalau misalkan ada dua dua eh, dua vektor yang harus apa namanya, harus dijumlahkan gitu. Ya tentunya nanti kita lihat misalkan ada vektor, misalkan di sini ada R1 gitu. Terus kemudian di sini ada R2 gitu. Nah, nanti kita bisa gambarkan dua R1 dan R2 ini dalam bentuk kartesian, kemudian kita jumlahkan sesuai komponennya. Seperti itu, Pak Saiful. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan lagi gitu. Oh ya sudah jelas Pak. Ya Oke, mungkin dasarnya uh, perbandingan apa tuh trigonometri apa ya. ya, trigonometrinya gitu. Ke pertanyaan berikutnya Pak. Ya, Apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam mengerjakan soal tentang hukum 1 Newton, hmm, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton yang hmm, melibatkan berbagai gaya yang bekerja pada benda? ya. Terima kasih atas apa, pertanyaannya. Nah, jadi eh, apa, untuk menjelaskan tentang apa, tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton ketiga, sebenarnya gini, hukum Newton 1 itu dasar pemikirannya gitu atau filosofinya sebenarnya
berhubungan dengan kinematika. Nah, kinematika itu lebih mudah mungkin dipahamin oleh apa namanya siswa-siswi. Nah, kinematika dari hukum Newton pertama itu sebenarnya berhubungan dengan GLB, gerak lurus gerak lurus beraturan. Nah, sedangkan eh, untuk hukum Newton yang kedua gitu ya, itu berhubungan dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di mana gerak lurus beraturan dan hukum Newton ke satu itu apa namanya ketentuannya bahwa kecepatannya konstan. Nah, Ya. kemudian untuk GLBB atau hukum Newton yang kedua itu sebenarnya berhubungan dengan apa namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, itu mungkin diilustrasikan dulu kalau pengalaman saya itu dengan menggunakan apa yang keadaan realnya itu sebenarnya berhubungan dengan gerak parabola gitu untuk itu. Nah, gerak parabola di sini sebagai Y vertikal, ini X, ini horizontal. Nah, gerak parabola. Nah, gerak parabola itu pasti dipengaruhi oleh apa namanya proses percepatan gravitasi itu di daerah vertikal. Nah, ini pasti berhubungan dengan apa namanya percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi ini nanti ini sebenarnya apa? Ada gaya, gitu. Ada gaya. Nah, itu sama dengan M kemudian kali A. Nah, ini sebenarnya berhubungan percepatannya ini berhubungan dengan apa percepatan gravitasi dan itu selalu muncul. Nah, ini apa namanya? Nanti dihubungkan dengan apa namanya GL apa namanya BB gitu. Nah, sedangkan untuk yang hukum Newton ini hukum Newton yang kedua gitu ya. Terus kemudian kalau hukum Newton yang pertama, hukum Newton yang pertama itu digambarkan sebagai yang horizontal gitu. Karena gerak yang ke horizontal ini pasti A-nya ini sama dengan nol. Gitu. Nah, karena A-nya sama dengan nol, akibatnya apa? Ini kecepatannya selalu konstan. Nah, ini berlaku untuk apa namanya gerak lurus beraturan. Karena itu apa? Sigma dari F-nya itu ini akan sama dengan nol gitu. Nah, ini mungkin untuk penggambaran dari menyelesaikan soalnya mungkin dihubungkan dengan kinematika. Jadi supaya apa namanya si siswanya ini lebih lebih gampang menggambarkan percepatan itu selalu muncul kalau ada di apa namanya gerak gravitasi itu gitu. Nah, terus kemudian untuk yang hukum Newton yang ketiga gitu. Nah, hukum Newton ketiga itu sebenarnya apa? Itu eh, digambarkan ke siswanya itu seperti apa namanya ada bola biliar yang bertumbukan gitu aja gitu. Karena bola bola biliar atau ada bola yang bertumbukan, pasti di sini ada bola yang pertama, ini ada yang bola yang kedua. Nah, berarti apa? Kalau ada gaya F1, ini bola yang dialamin bola pertama, karena adanya bola kedua dengan F itu bola yang kedua karena satu, nah maka sebenarnya apa? F12 gitu ya, F12 itu sama dengan F21. Artinya apa? Kalau kalau hukum Newton kedua itu pasti berhubungan dengan dua dua ini, dua apa namanya, dua sistem atau dua benda. Nah, kalau yang satu memberikan gaya, gitu, pasti yang satu akan memberikan reaksi. Nah, dua gaya aksi reaksi itu pasti nilainya sama. Gitu. Mungkin eh,
yang bisa saya jelaskan seperti itu, Pak Saiful. Mungkin bisa nanti dikembangkan lagi di kelasnya dengan menggunakan metode yang mudah dipahamin. Tapi filosofinya eh, dari penjelasan saya tersebut. Ya, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak. Ya, Apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami arti fisis fungsi gelombang berjalan? oke. Nah, kalau kita mau menginjak ke gelombang berjalan gitu ya, tentunya kita harus jelaskan dulu filosofi dari munculnya gelombang itu karena apa? Gitu. Munculnya gelombang itu karena adanya karena ada getaran, gitu Ya, ya, ada getaran. Nah, getaran itu apa? Getaran itu gerak berosilasi. Nah, gerak berosilasi itu seperti apa? Nah, gerak berosilasi itu seperti kayak bandul berayun gitu. Terus kemudian tangan kita naik turun itu sebenarnya melakukan osilasi. Nah, dari situ kemudian mungkin bisa diilustrasikan atau diberikan video gitu ya penggambarannya. Misalkan gelombang tali aja yang sederhana gitu ya gitu. Terus kemudian eh, apa talinya ini kita ayunkan naik turun gitu. Nah, proses tarik memberikan naik turun ini sebenarnya kita memberikan apa? Ini getaran. Nah, karena ini ada getaran gitu. Nah, maka nanti akan muncul apa? Muncul gelombang. Nah, dari gelombang ini kemudian kita eh, bisa menjelaskan kenapa gelombangnya ini menjalar gitu ya. Nah, karena apa? Karena ada getaran di sini. Nah, dari getaran ini nanti pasti ada apa? Pasti ada osilasi, proses osilasi. Nah, proses osilasi ini nanti dia akan bergerak gitu. Nah, mungkin penjelasan saya itu dari awal dulu filosofinya seperti apa gitu, Pak Saiful. Nah, ya, nanti mungkin pengembangannya bisa dikembangkan oleh Pak Saiful di dalam kelasnya untuk mempermudah penjelasannya. Demikian, Pak Saiful. ya, Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang mengerjakan siswa, apa yang menyebabkan siswa Mhm. kesulitan dalam mengerjakan soal azas Black? Azas Black, Oke. Pak. Azas Black. Asas Black. Ya, Ya, asas Black ya. Ya. Nah, asas Black ini sebenarnya filosofinya itu ada penyerapan kalor atau penyerapan panas dan ada penyerapan dan pelepasan gitu. Nah, ya, itu nanti mungkin bisa bisa digambarkan gitu ya secara sederhana aja gitu ya. Misalkan saya punya segelas es gitu ya, punya segelas es gitu, berisi misalkan es batu gitu. Nah, dari es batu ini gitu, nah nanti kita ukur suhunya berapa. Jadi TS-nya ini berapa gitu ya. Nah, dari TS-nya ini berapa, terus kemudian apa? Kita beri air, mungkin air ya, air. Nah, nanti di sini T airnya itu juga diukur berapa. Nah, dari eh, es dan air ini gitu. Nah, nanti kita akan gabungkan airnya kita masukkan ke dalam es gitu ya. Nah, terus kemudian pasti di sini akan terjadi proses apa? Proses Azaz Black gitu. Nah, Azaz Black-nya itu apa? Siapa yang menyerap panas gitu. Nah, yang menyerap panas pasti apa? Es gitu. Es itu pasti akan menyerap panas gitu. Nah, menyerap panas, terus kemudian ya Pak, yang eh, apa?
menyerap panas dari proses air tersebut. Nah, dari proses penyerapan itu pasti ada yang melepas gitu. Nah, ya siapa yang melepas kalornya gitu. Nah, yang melepas apa namanya kalornya pasti yang air ini melepas gitu. Nah, dari sini kemudian apa nanti dikembangkan apa? Dikembangkan proses diagram dari perubahan fasa itu. Nah, perubahan fasa karena apa? Di sini es gitu ya. Ini suhunya sama 0 derajat gitu, sama dengan di air gitu ya. Tapi proses perubahan fasanya itu pasti tidak akan mengalami apa namanya suhunya bertambah, maka berapa Qi yang kita perlukan di daerah perubahan fasa ini gitu. Nah, kemudian untuk yang daerah miring itu untuk Qi yang ada perubahan apa suhunya gitu. Nah, ini suhunya daerah miring ini. Nah, nanti dari sini apa namanya kita bisa menjelaskan berapa kalori yang diserap oleh es dan berapa kalori yang dilepas oleh air tersebut. Nah, ini sebenarnya penggambaran ini sederhana dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian Pak Saiful. Ya. Pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan siswa kesulitan dalam mengerjakan soal resultan medan magnet yang ditimbulkan oleh dua kawat lurus panjang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi eh, apa pertanyaan dari Pak Saiful itu berarti apa? Kita harus menggambarkan kalau ada arus kawat kawat berarus gitu panjang gitu ya. Nah, Ya. itu perlu penggambaran yang bentuknya sederhana dulu, satu kawat dulu, gitu. Jadi satu kawat, gitu ya. Misalkan kita gambarkan, oh arusnya ke atas arahnya, arah arusnya ke atas, I, gitu ya. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, gitu ya, kaidah tangan kanan, gitu ya. Nah, berarti apa? Kita akan menggambarkan jempol kita gitu ya, itu sebagai arah arusnya, ya kan? Gitu. Nah, terus kemudian apa? Keempat jari kita gitu, keempat jari kita itu sebagai apa namanya medannya gitu ya. Berarti ini arah medannya gitu ya. Terus kemudian ini arah dari arusnya itu ke atas gitu. Nah, dari sini kalau apa namanya kita gambarkan di papan tulis gitu ya. Berarti apa? Arah dari medannya ini pasti masuk ke dalam bidang apa papan tulis kita. Nah, itu harus kita gambarkan. Kalau bidang berarti apa namanya cross gitu, artinya dia menembus gitu ya. Terus kemudian yang satunya apa yang sebaliknya karena dia melingkar sesuai kaidah tangan kanan. Nah, ini berarti apa? Ini muncul gitu. Nah, dari muncul ini kita lihat arahnya. Apa arahnya ini berarti menembus yang plus yang X ini yang kalau yang apa namanya? Yang dot ini atau titik ini artinya keluar. Nah, nanti kita gambarkan lagi gambar yang sama gitu untuk kaidah tangan kanan gitu ya. Nah, ini arah arusnya yang sama gitu. Terus kemudian ini sebagai cross gitu ya. Terus kemudian yang muncul sebelah sini itu apa berarti apa dot dot gitu muncul gitu. Nah, di ini B-nya ya gitu. Nah, berarti apa? Di daerah sini gitu. Itu ada dua medan gitu yang saling apa saling berlawanan. Satunya ini masuk ke dalam, ini masuk masuk ke bidang dinding gitu. Nah, kalau yang ini keluar gitu. Nah, berarti apa? Kita bisa memberikan gambaran apa ke siswa itu
untuk yang arah arusnya sama itu apa namanya medannya ini yang di tengah ini akan apa berlawanan gitu. Nah itu kalau misalkan besarnya sama itu saling meniadakan. Demikian nanti juga untuk penggambaran selanjutnya gitu ya untuk yang berlawanan gitu untuk maksudnya arah arus yang berlawanan. Nah arah arus berlawanan ini pasti nanti di daerah sini akan membentuk apa penguatan gitu. Penguatan itu artinya arah dari medannya searah gitu. Nah, nanti mungkin apa namanya Pak Saiful bisa mengembangkan dari bentuk yang sederhana dulu, maksudnya satu arus dulu dengan arah yang berlawanan gitu. Terus kemudian nanti digabung dengan dua kawat gitu, seperti yang barusan saya jelaskan. Nah itu metodenya nanti dibuat Pak Saiful sedemikian sederhana supaya mahasiswanya, supaya siswa-siswinya bisa memahami. Demikian Pak Saiful. Ya Pak, mungkin ini yang terakhir nih. Ya, Apa yang menyebabkan peserta didik sulit dalam menghitung dilatasi waktu berdasarkan kerangka acuan yang digunakan, Pak? oke, terima kasih. Nah, jadi gini, apa mungkin perlu dijelaskan gitu masalah kerangka acuan. Nah, kerangka acuan itu ada dua yang ditinjau. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan eh, saya punya kerangka acuan gitu ya. Misalkan saya punya bus gitu ya, punya kendaraan gitu ya. Nah, saya punya kendaraan gitu. Terus kemudian saya melihat di dalam busnya ini ya, di dalam busnya ini apa namanya seseorang gitu ya, seseorang yang lagi duduk, seseorang yang lagi duduk. Nah, seseorang yang lagi duduk, terus kemudian dia melempar bola. Nah, pasti apa? Orang orang ini, orang yang ada di dalam bus melihat bola gerak bolanya ini gitu ya, gerak bolanya ini pasti dia melihatnya secara kerangka acuannya karena dia di dalam bus, pasti dia akan melihat bolanya itu naik dan turun saja. Nah, kemudian kalau misalkan saya melihat orang yang ada di dalam busnya itu apa namanya lagi duduk ya, terus kemudian orang itu melempar apa namanya melempar bola, sedangkan kerangka acuannya orang yang melihat itu dari luar gitu. Nah, pasti apa? Bola itu seolah-olah apa? Dia maju ke depan gitu. Nah, si yang duduk ini juga akan maju gitu. Jadi semacam kelengkungan. Nah, perbedaan waktu antara orang yang berada di dalam bus karena acuannya tidak bergerak dan apa namanya orang yang di luar bus gitu ya kerangka acuannya ini bergerak, nah itu akan terjadi perbedaan gitu Pak Saiful. Jadi nanti apa melihatnya dari dua pandangan orang melihat acuan dari yang diam karena dia berada di dalam bus dan dia di luar bus karena dia melihat sesuatunya itu bergerak gitu. Demikian Pak Saiful mungkin yang bisa saya sampaikan gitu. Ya. Oke, Pak, terima kasih. Oke. Mungkin penjelasan yang sangat menarik, dijelaskan dari konsep dasar dulu ya, Pak. Ya, Baru kemudian dikembangkan ke sistem yang lebih kompleks, nih, Pak ya. ya betul. Gitu. Ya, mungkin terima kasih Pak. Segini aja mungkin dari saya. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, ya saya juga terima kasih atas apa namanya pertanyaan dari Pak Saiful. Mudah-mudahan penjelasan singkat saya ini bisa dikembangkan dalam penulisan atau pengajaran nanti di dalam kelasnya.
Ya, Demikian amin Mas Pak, Eko. amin. Ya, ya kita tutup saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.